Hai guys, welcome back to my channel. Kali ini kita akan belajar bagaimana bekerja di Google Classroom. Nah, akhir-akhir ini Google Classroom banyak diminati oleh para pengajar maupun siswa dan mahasiswa dikarenakan work from home (WFH), yaitu social distancing yang dianjurkan oleh pemerintah untuk mengurangi penyebaran COVID-19. Nah, kali ini kita akan belajar bagaimana cara bekerja di Google Classroom. Yang pertama sekali adalah kita harus download yang namanya Google Classroom dari App Store ya, atau dari Play Store. Kita tinggal klik Classroom. Nanti akan muncul aplikasinya, ini dia. Nah, karena saya sudah punya, saya tidak perlu untuk mendownload kembali. Kita langsung saja ke aplikasinya. Nah, ini dia logo atau simbol dari Classroom. Nah, bagi Anda yang pemula, jika ingin membuat Google account Classroom, Anda harus terlebih dahulu memiliki yang namanya alamat Gmail. Karena alamat Gmail yang kita punya itu akan langsung terlink ke Classroom kita, ke Google Classroom kita. Nah, karena saya sudah memiliki yang namanya Gmail, maka saya tidak perlu lagi untuk membuat account baru. Nah, kita langsung saja masuk ke Google Classroom. Nah, Google Classroom ini kita akan membahas sebagai seorang guru. Nah, ini Google Classroom adalah tampilan awalnya ketika kita masuk, dan sebagai pemula tampilannya ini akan kosong ya, akan kosong. Tetapi karena saya sudah memiliki beberapa kelas, 6 kelas, sehingga kita akan memulai dengan kelas baru. Bagaimana caranya? Mari lihat di sudut kanan bawah ada tanda plus. Tanda plus ini kita klik. Nah, join class itu untuk mahasiswa atau untuk dosen yang tidak memakai aplikasinya. Sedangkan untuk dosen yang membuat kelas, yang menciptakan kelas dalam Google itu menggunakan create class. Nah, mari kita create class. Nah, di sini kita harus checklist ya untuk mematuhi segala aturan dari penggunaan Classroom. Lanjutkan. Nah, mari kita buat nama kelas kita adalah kelas bahasa. Biasanya saya tidak terlalu mengisi section, room, dan subject. Saya hanya mengisi class name saja karena biasanya juga ruangan saya berganti-ganti, jadi saya tidak terlalu fokus. Dan itu terserah Anda jika Anda mau mengisinya. Langsung create saja di sudut kanan atas. Ya, dia sedang loading, kita tunggu sebentar. Nah, kelas bahasa kita telah ada. Di sini ada stream ya. Di stream ini kita bisa membuat pengumuman baik mahasiswa maupun dosen. Dan di all student artinya semua mahasiswa dapat melihatnya. Nah, jika Anda memiliki beberapa students di account Anda, jika semua mahasiswa tidak diperbolehkan melihatnya, bisa dipilih dengan tidak menceklis orang-orang yang ditentukan. Oke, nanti kita akan bahas lebih lanjut. Kita discard dulu. Oke, nah di sudut kanan atas kita akan menemukan seperti gambar roda atau bintang. Kita klik. Nah, di sini kita akan melihat nama kelas kita adalah kelas bahasa. Dan yang paling penting sebagai seorang guru atau dosen,
kita harus memperhatikan kelas kode. Nah, kelas kode ini adalah hal yang penting untuk diberikan kepada mahasiswa sehingga mahasiswa dapat masuk atau join ke kelas kita. Oke. Mari kita kembali di people. People adalah menentukan jumlah mahasiswa. Nah, di sini ada dosen atau guru dan mahasiswa. Di guru, kita bisa menambahkan guru yang lain jika dalam satu kelas memiliki lebih dari satu guru. Dan student juga bisa ditambahkan oleh gurunya dengan menggunakan email atau Gmail dari mahasiswa tersebut jika ia tidak bisa join dengan kode yang telah kita berikan. Baiklah, classwork. Nah, saya akan beralih ke kelas lain untuk lebih mudah mempraktekkan classwork. Contoh salah satunya adalah kelas saya teologi feminis A, karena ada 2 kelas A dan B. Nah, di classwork, ada muncul tanda plus. Di classwork ketika kita klik ada muncul tanda plus. Kita klik tanda plus, assignment. Assignment ini maksudnya menugaskan mahasiswa, ya. Menugaskan mahasiswa. Contohnya, saya menugaskan mahasiswa saya untuk mengerjakan suatu tugas. Mari kita lihat laporan baca seperti ini. Laporan baca dikumpul tanggal 5 Februari 2020. Nah, sebelumnya saya sudah memberikan tugas kepada mereka. Saya hanya tinggal mengingatkan supaya tugas dikumpul ke Google Classroom. Nah, di sini saya menugaskan beberapa mahasiswa. Mari kita lihat, ya. Ini dia laporan baca 1 pertemuan 2. Itu judulnya. Instruksinya laporan baca dikumpul pada tanggal 5 Februari 2020. Nah, poin nilai tertinggi dari laporan baca 100. Tanggal 5 Februari adalah tanggal yang ditetapkan, ini dia ya, Wednesday. Nah, jam terakhirnya adalah 11.59. Lewat dari jam yang ditentukan, mahasiswa tidak dapat lagi memberikan tugas. Oke, judulnya adalah laporan baca, topiknya laporan baca, dan yang ditugaskan adalah seluruh mahasiswa. Oke, dan kita akan lihat kembali ketika mahasiswa memberikan tugasnya kepada saya. Tugas yang kembali kepada saya ada 26 dan 3 orang lagi tidak memberikan tugas ini ya. Assign, 3 mahasiswa lagi tidak memberikan tugasnya karena mungkin terlambat memberikan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Nah, di turn in kita bisa melihat, ya, di sini kita bisa mengupgrade berapa nilai yang harus kita berikan kepada mahasiswa. Dan setelah kita berikan nilainya, kita kembalikan. Di sini di sudut kanan atas ada return. Itu bisa kita kembalikan satu persatu atau secara bersamaan. Oke, itu untuk tugas. Oke. Nah, berikutnya untuk question. Question ini biasanya untuk pertanyaan pilihan berganda. Nah, kita tidak terlalu perlu untuk membahas ini terlalu mendalam. Material biasanya adalah materi yang dibuat atau diberikan oleh dosen, ya. Biasanya itu untuk seluruh mahasiswa, ya. Atau jika tidak ingin, atau mungkin ada beberapa mahasiswa yang tidak terlibat dalam
tugas tersebut kita tinggal menceklis siapa-siapa saja yang tidak ikut dalam tugas tersebut atau dalam materi tersebut. Oke, kita bisa menentukan topik yang ada di bawah ini adalah topik yang di-add, ditambah ya. Nanti setelah kita tambah topiknya nanti akan muncul di bawah ini. Kita klik salah satu, nah di sini akan muncul yang namanya tanda centang biru. Artinya topik atau materi yang akan kita berikan berada pada kolom tersebut. Nanti kita save langsung. Oke. Setelah itu kita akan melihat contohnya materi yang saya berikan. Ini dia RPS ya. RPS ini adalah materi atau panduan proses belajar mengajar dalam satu semester yang saya berikan kepada mahasiswa. Ini dia judulnya, title, description, panduan proses belajar selama satu semester, topiknya RPS dan SAP. Nah, di sini materinya ya, saya unggah materinya di sini melalui attachment dekat save. Ya, ada save di sini. Nah, dekat attachment seperti kawat bergulung ini. Nah, dari sinilah kita bisa mengambil file dan dimasukkan ke dalam file materi tadi. Nah, oke, setelah kita tuliskan, ini diberikan kepada seluruh mahasiswa tadi ya. Oke, beginilah contohnya, dan mari kita lihat seluruh mahasiswa telah dapat melihatnya. Nah, ini dia. Oke, SAP dan RPS. Oke, next kita akan bahas yang namanya topik tadi sudah kita bahas, yaitu bagaimana menambahkan suatu judul seperti yang di bawah ini. Ada RPS dan SAP, itu topik, laporan baca, slide presentasi, materi, tugas, itu adalah topik yang saya rancang sendiri, presentasi, UAS, dan juga kuliah online. Dan ini bisa digeser-geser contohnya ya. Mau dinaikkan ke atas juga bisa. Kita tinggal menyentuh topiknya dan tekan lama, lalu kita geser ke mana posisi yang lebih dahulu, apakah kuliah online yang lebih dahulu, UTS atau UAS. Nah, itu terserah dengan Anda. Nah, baiklah, kita akan melihat jumlah kelas, berapa banyak kelas yang saya punya dengan cara melihat atau mengklik garis 3 di sudut atas sebelah kiri ini ya. Oke, nanti akan muncul classes. Kita klik classes ya. Di classes saya bisa melihat jumlah mahasiswa yang bergabung dengan saya. Bahasa Indonesia tadi ya, itu yang baru kita bentuk, belum ada mahasiswanya. Biologi ini juga adalah sebagai sampel saya, matematika juga. Nah, teologi feminis kelas A, di sini 29 mahasiswa yang sudah bergabung, dan pengantar misi 44 mahasiswa. Nah, dan seterusnya. Oke. Saya pikir sampai di situ penjelasan saya untuk menjadi seorang tutor atau menjadi seorang dosen yang mengelola kelas di dalam Google Classroom. Jika ada yang perlu dipertanyakan, silahkan langsung klik atau komen di bawah ini. Thanks for watching, dan jangan lupa like dan subscribe. Sampai ketemu di video berikutnya. Bye-bye.